Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian, hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak
Padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Muhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, Jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita hoax melalui media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah Berita hoax. memang. Hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan. Melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah Kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. hadirin. Para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama, juga intern umat Islam tercabik-cabik akibat goresan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu, hadirin, tega-teganya di saat kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19. Mereka tega memproduksi berita hoax. Mereka menari di atas mayat korban COVID-19 dengan terus menyebarkan berita hoax, bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat, serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, kita harus bertindak, Kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju? hadirin yang berbahagia. Kejahatan berita hoax telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Di antaranya, Pertama, hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Detik.com pada bulan Februari tahun 2022 melaporkan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap ketua koperasi serta usaha Rinjani atas dugaan penyebaran hoax bahwa pemerintah menyembunyikan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 100 juta. Akibat hoax itu, Masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. mengingat bahaya hoax terhadap
terhadap masa depan bangsa. Apakah kita sepakat bahwa siapapun yang menyebarkan hoax harus dihukum berat? Sepakat hadirin? Kedua, masalah kesehatan kita dihebohkan oleh oknum penyebar hoax. Liputan 6.com pada tanggal 15 Januari 2022 melaporkan berita yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya 27 kasus hoax selama masa pandemi. Antara lain bahwa virus COVID-19 adalah virus buatan, Bisa menular melalui udara, bisa mati di ruangan panas. dan vaksin COVID-19 yang dapat menyebabkan kelumpuhan pasca vaksinasi. Jadi jelaslah hadirin, kejahatan berita hoax benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita dan dampak negatifnya sangat besar, yaitu pertama, Menyesatkan dan membodohi masyarakat serta merusak persatuan dan kesatuan bangsa. yang kedua, Mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik. Mereka dituduh berencana membunuh Al-Walid utusan Nabi untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, berdasarkan laporan yang sebenarnya, Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid utusan Nabi untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini artinya Pembohong atau banyak melakukan dosa. berdasarkan ayat ini
ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya kita tidak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus bertabayun serta melakukan cek and recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar tidak terjadi konflik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. pada kesempatan kali ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat, dari uraian ini dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa. Dan yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. Gadis cantik berselendang sutra, gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, Teliti dahulu sebelum disebarkan. demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi